Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'd. Ini saya mohon maaf kalau nanti kameranya itu mati hidup. Ini nggak tahu ada error nih. Nggak tahu mati hidup ini kameranya. Jadi nanti kalau sana di tengah-tengah mati dimohon dimaklumi. Alhamdulillah kita nahnu al-an fil liqa at-tani asyar. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke pertemuan al-liqa at-talits asyar afwan, di pertemuan ke-13, artinya kita sudah melewati tengah-tengah pertemuan. Nah, insya Allah besok mau kita adakan kira-kira apa ya, kayak tamrin gitu, kayak ujian lah. Kita adakan ujian ya. Nanti akan saya buat soalnya. Soalnya meliputi dari pelajaran-pelajaran dari yang sebelumnya, pertemuan 12 ke bawah. Nah, pertemuan-pertemuan itu kan semuanya sudah terekord. Nah, maka teman-teman bisa melihat kembali dari recording itu. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar banyak hal. Nah, terutama yang berkaitan dengan al-asma, dengan isem. Nah, isem itu kan kata benda. Dia lebih banyak, kita kemarin lebih banyak penggunaannya terhadap kata benda. Contohnya tadi seperti baiti qoribun. Nah, rumahku kan kata benda rumah. Qoribun itu juga kata benda untuk menerangkan keterangan. Gitu. Untuk menerangkan keterangan kata-kata dia termasuknya masih kepada kata benda. Kenapa disebut kata benda? Karena dia isem, karena dia nggak menunjukkan kepada pekerjaan. Nah, setiap kata tidak menunjukkan kepada pekerjaan atau dia tidak menunjukkan kepada waktu, itu disebut kalimah isem atau kata benda gitu, al isem. Nah, termasuk tadi baiti koribun. Walan sekarang kita akan mulai mengenal bagaimana kata kerja atau kata al-af'al. Nah, makanya kita akan mulai belajar tentang al-af'al. Yang pertama di dalam bahasa Arab kita mengenal al-af'al al-madiyah atau al-fi'lul madi. Nah, kan kalau dalam melakukan sesuatu kita akan ketemu dengan 3 waktu. Kan di dalam kehidupan itu cuma ada 3 waktu itu. Ada waktu sekarang, ada waktu kemarin, dan waktu yang akan datang. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab, dia ada 3 waktu. Yang pertama waktu lampau. Waktu lampau itu udah terjadi. Ketika saya bilang saya sudah pergi, nah itu kan beda dengan saya sedang pergi. Nah, beda lagi dengan saya akan pergi. Atau saya nyuruh orang, pergilah. Nah, itu kan beda. Kalau pergilah berarti meminta seseorang melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana menyusun kata atau kalimat untuk waktu yang telah lalu. Sekarang umpamanya saya tanya, umpamanya, Aska apakah sudah belajar? Berbeda. Nah, hal ta'allamta ya Aska. Nah, seperti itu. Nah, sekarang juga apakah kamu sudah pergi? Nah, maka pertanyaannya pun pernyataannya pun beda. Nah, ketika Muhammad telah pergi ke sekolah umpamanya. Nah, Muhammad telah pergi ke sekolah, dia pakainya dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Kita ganti lagi umpamanya Abbas telah pergi ke sekolah, berarti dhahaba Abbas ilal madrasah. Gimana kalau umpamanya saya nanya, Aina Muhammad? Nah, di mana Muhammad? Aina Muhammad? Dia telah pergi ke sekolah. Gimana jawabannya? Berarti Aina Muhammad?
dzahaba ilal madrasah atau Muhammad dzahaba ilal madrasah. Nah, ini sekarang penggunaannya boleh nggak kita ganti-ganti, dzahaba Muhammadun ilal madrasah atau Muhammadun dzahaba ilal madrasah? Keduanya boleh dipakai. Cuma nanti penggunaannya aja yang berbeda. Ketika kita mau ngomong kita ditanya orang, "Aina Muhammad?" Maka jawabannya Muhammad dzahaba ilal madrasah. Nah, jadi ketika kita ditanya, maka jawabannya pakai yang ini, yang kedua ini. Aina Muhammad? Muhammad dzahaba ilal madrasah. Boleh Muhammad dzahaba ilal madrasah, boleh juga huwa dzahaba ilal madrasah. Nah, gitu. Huwa itu kan berarti menunjukkan untuk kata ganti gitu. Boleh kita pakai aina Muhammad? Muhammad dzahaba ilal madrasah atau aina Muhammad huwa dzahaba ilal madrasah atau aina Muhammad dzahaba ilal madrasah. Aina Abbas? Abbas dzahaba ilal madrasah. Coba Bu Ririn. Aina Utsman? Dibuka dulu voice-nya. Utsman dhahaba ilal madrasah. Ayo, jahit. Ya Aska, aina Ahmad? Ahmad dhahaba ilal bait. Ahmad dhahaba ilal bait. Oke, lah bahasa bi. Nah. Rizky, aina Ali? Ali dhahaba ilal madrasah. Ayo, jayid. Ahsan ya Rizky. Kemudian, kalau ini untuk laki-laki semua. Tadi kan aina Muhammad, aina Ali, aina Abbas. Ini kok mati lagi. Aina Ali, aina Abbas, aina Utsman, aina itu untuk untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Wa kaifal an idza takallamna ila al muannats ila al mar'ah. Bagaimana sekarang kita kalau ngomongnya sama perempuan? Nah, kita mau menerangkan umpamanya Fatimah itu pergi ke pasar. Aina Fatimah? Kita tanya aina Fatimah? Fatimah zahabat ila suq. Kenapa pakai zahabat? Kenapa pakai atasnya pakai zahaba, bawah pakai tak zahabat? Kenapa? Karena ada tak marbutoh yang menunjukkan kepada mu'annas atau perempuan. Aisyah, aina Aisyah? Aisyah dhahabat ilal suq. Aisyah dhahabat ila suq. Aina umpamanya siapa lagi? Aisyah, Fatimah, umpama. Aina dhahaba Khadijah? Ya Aska. Ilal madrasah. Ya madrasah atau saya aina Khadijah ya Aska? Khadijah dapat apa ya? Ilas suq. Nah, Khadijah. Siapa lagi? Khadijah, Fatimah, siapa? Khadijah, Fatimah, Aisyah, umpama Ummu Kulsum hadza mar'ah kadzalik. Kulsum ya Rizki. Aina Ummu Kulsum ya Rizki? Ummu Kulsum dhahabat ilal masjid. Iya. Ummu Kulsum dhahabat ilal masjid. Khadijah dhahabat ila suq. Fatimah, Aisyah dhahabat ila suq. Kaifal an idza kan gimana sekarang kalau umpamanya dua orang? Kalau dua orang
dia kalau seandainya laki-laki dua-duanya, maka dia pakai zahaba. Nah, zahaba. Aina Muhammad wa Ali? Umpamanya ada yang nanya, Aina Muhammad wa Ali? Muhammad wa Ali zahaba ilal maktabah. Kenapa pakai zahaba, pakai alif di sini? Karena dua-duanya ini ada dua orang. Pertama karena dia dua orang, pakai alif. Dan dua-duanya laki-laki. Nah, gimana kalau umpamanya banyak? Nah, ainal muslimun? Nah, al-muslimun zahabu ilal masjid. Al-muslimun, ma makna al-muslimun? Orang-orang Islam. Betul, orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Nah, zahabu ilal masjid. Nah, ainal muslimun? Umpamanya sekarang pertanyaan untuk Bu Ririn. Aina al-mu'minun? Al-mu'minun dahabu ilal masjid. Al-mu'minun zahabu ilal masjid. Terserah sekarang kalau Ustaz, maaf sebentar Ustaz. Berarti kalau dahabu itu lebih banyak dari dua orang itu maksudnya Ustaz? Itu lebih daripada dua orang. Betul, Bu Ririn. Oh ya. Makanya mu'anas muzakkar sama aja Ustaz. beda kalau untuk jamak. Untuk yang banyak. Nah, ini untuk yang muslimun itu kan untuk yang laki-laki. Kalau untuk perempuan itu kan muslimat. Nah, yang kedua baru zahabat al-muslimun ila masjid, al-muslimat zahabna ilal majlis. Afwan, bukan masjid tapi majlis. Ainal muslimat? Al-muslimat zahabna ilal masjid. Zahabna dia pakai sukun kemudian zahabna. Bukan enggak panjang ya. Beda antara zahabna dengan zahabna. Kalau zahabna itu untuk banyak perempuan. Nah, perempuan-perempuan itu al-muslimatu zahabna ilal majlis. Tapi kalau untuk al-muslimun zahabu ilal masjid. Ilal masjid. Nah, apa bedanya dahabat sama dahabna tadi Ustaz? Bedanya kalau untuk zahabu ini hanya untuk muzakkar. Untuk orang banyak tapi muzakkar. Ini untuk saya. Maaf, Ustaz, bukan bedanya zahabat dengan zahabna. Oh, untuk zahabat dia itu, ini kan kenapa ada zahabat di depan, sedangkan di sini zahabna. Ini kan nanti karena beda posisi. Ketika dia al-muslimatunya di depan, maka dia pakai zahabna. Tapi kalau dia ada di belakang, dia pakai zahabat al-muslimat. Dia di akhir. Ya, makanya untuk supaya mudah kita pakai ini aja apa namanya? Pakai apa namanya? Pola. Nah, kita pakai pola yang akhir saja. Ini bentar dulu. Mana sih ini? Nah, ini. Artinya untuk yang ini, yang depan-depan, ini saya kasih kuning karena dia beda nanti apa penjelasannya. Kenapa? Karena kalau yang akhir ini seperti al-muslimatu tahabna ilal majlis itu namanya itu nama apa namanya susunan katanya itu disebut sebagai mubtada khobar, berbeda dengan yang ini gitu. Kalau yang ini nanti namanya jumlahnya jumlah fi'liyah atau fi'il, ini fi'lun, ini fa'il. Kalau ini mubtada, ini khobar. Pemberitahuan untuk keterangan. Ketika orang bertanya ainal muslimun, al-muslimun zahabu ilal masjid. Nah, itu kan ketika kita mengasih kabar ke orang. Yes.
Jadi kita pakai pola yang kedua saja, yang apa? Yang kata subjeknya di depan itu, Ustaz. Ya, kalau ini dia dipakai biasanya di di kitab-kitab. Di beberapa kitab itu kan untuk menerangkan sesuatu. Nah, itu biasanya dipakainya ini. Tapi kalau kita dalam percakapan, karena dalam percakapan itu biasanya itu kita mengabarkan sesuatu, orang nanya, kemudian kita ngasih tahu. Nah, kita biasanya pakai ini polanya. Al-muslimat. Aina al-muslimat? Al-muslimat dhahabna ilal majlis. Jika dhahabat al-muslimatu ilal majlis. Dia kalau ini lebih banyak dipakainya di kitab-kitab atau di buku-buku gitu. Nah, kalau yang ini dia biasanya dipakai di percakapan karena polanya untuk pemberitahuan, mubtada khobar, untuk mengabarkan ke orang. Nah, saya kasih apa namanya? Kasih lihat ini tuh bukan untuk supaya lebih pusing, tapi supaya bisa membedakan nanti ketika ketemu kok gimana kok ketika di buku seperti ini dalam percakapan beda. Nah, karena emang beda susunannya gitu. Kan banyak kita temui dalam percakapan ya modelnya model ini. Ainal muslimat al-muslimat dhahabna ilal majlis. Ainal muslimun dhahabu ilal majlis. Aina tulab? Nah, tulab itu kan para pelajar. Aina tulab? Dhahabu ilal madrasah. Dhahabu ilal fasl. Nah, gitu. Coba sekarang apa ya? Kita coba mengolah kata aja ya. Kita pakai satu kata dhahabu, nah, dhahabat. Tapi nanti kita coba ganti beberapa mufradatnya. Contoh nih, saya contohkan. Si Muhammad saya ganti Utsman. Aina Utsman? Utsman dhahaba ilal diwan, ke kantor. Nah, Utsman pergi ke kantor. Aina Utsman? Di mana Utsman? Utsman dhahaba ilal diwan. Coba sekarang karena Bu Ririn ini perempuan, pakai yang perempuan coba. Dhahabat. Silahkan Bu Ririn. Dibuka dulu Bu Ririn voice-nya. Voice-nya. Nah, ya. Oke. Aina Umi? Umi zahabat ilal masjid. Aina Umi? Umi zahabat ilal masjid. Jayid. Mumtaz Bu Ririn. Taib. Aska. Aska karena muzakkar maka pakai coba zahaba. Aina Hamid? Hamid dhahaba ilal hamam. Hamid zahaba ilal hammam. Jayid. Rizki. Karena Rizki muzakkar juga pakai zahaba. Silakan. Aina Ilham? Aina Ilham? Ilham dhahaba ila madrasah. Selain madrasah. Oh ya. Ilham dhahaba ila Ilham dhahaba ila suq. Nah, Ilham dhahaba ila suq. Sayyid ya Rizki. Nah, al-an sekarang kita ke ini ya, ke apa namanya jamak atau ke yang menunjukkan lebih dari 3. Contohnya al-muslimun dhahabu ilal masjid. Saya coba ganti dengan al-atibba. Al-atibba itu kan ya, al-atibba tabibun, tabibani, atibba'u. Al-atibba'u dhahabu ila dukkan. Nah, al-atibba dhahabu ila dukkan. Saya share screen ini ya, biar bisa melihat.
Al-atibba. Zahabu ila dukan. Fahim tuh mana dukan? Dukan itu toko. Coba untuk Rizky, Rizky. Sekarang ganti kata atiba dengan dukannya ini. Dengan mufrodat yang lain. Jama. Mau apa? Contoh. Ya, Ustaz, contoh dulu, Ustaz. Saya belum terlalu paham, Ustaz. Ya, umpamanya contoh mau guru nih, para guru. Guru ininya kan bahasa Arabnya mudaris. Ketika dijadikan banyak jadi al-mudarrisun. Al-mudarrisun, para guru. Nah, coba para guru. Al-mudarrisun zahabu ila Ila madrasah. ulangi dari awal. Coba ulang, Ustaz. Tadi apaan itu yang guru itu, Ustaz? Al-mudarris. Al-mudarrisun. Al-mudarrisu zahaba ila madrasah. Zahabu. Oh iya, zahabu. La mudarrisu zahabu ila madrasah. Al-mudarrisun zahabu Ila ilal madrasah. Jayyid. Aska zahabu ganti al-mudarrisun dengan al-madrasahnya. Tafadhal. Bu Ririn siapkan zahabna. Setelah Aska. Gimana Aska hadir? Oh, Aska. Keluar. Bu Ririn, zahabna coba. Aina muwaqtif al-muwaqtif dhahabna ilal diwan. Aywa al-muwadzif. Muwadif. Bacanya muwadif. Al-muwadzif. Muwadzif. Karena harus jamak al-muwadzifat. Muwadzif itu yang Ibu maksud itu karyawan. Iya, Ustaz. Nah, al-muwadzifatu afwan, al-muwadzifatu zahabna. Zahabna Ilal diwan. ilad diwan, boleh. Ilad diwan. Baik, Jayyid. Wahamidah. Aska, alhamdulillah join kembali. Al-muwadzifat. Nah, jadi kalau muwadzif itu kan satu orang. Nah, tapi kalau al-muwadzifat, nah itu berarti banyak. Nah, untuk al-muwadzifat sama al-muslim itu kan satu. Al-muslimat. Nah, itu banyak. Al-mu'min, mu'minat. Apalagi? At-talib, talibun, talibah. Talibatun satu pelajar perempuan. Talibatun pakai alif sama tak di akhir. Tambahan untuk jadi jamak. Untuk laki-laki dia tambahannya cuma wawu sama nun. Al-mudarrisun. Nah, sekarang kalau guru perempuan ya tambah aja al-mudarrisatu. Mudarrisatu. Nah, umpamanya zahabana ilal madrasah. Aska, Keva, gimana Aska? Ada
Contoh. Ustaz. Tafadhol ya. Sibyanun dahabna Zahabna Sibyanu ilal fasl. Sibyanu afwan laisa dhahabna. Gimana? Zahabu. Kan laki-laki. Zahabu. Zahabu kemana? Ilal fasl. Jayid. Ilal fasl. Al-fasl. Jayid. Ahsant. Mumtaz. Alhamdulillah. Fahimtum hada? Fahim. Oke. Yes. Kita balik lagi ke pelajaran yang tadi. Nah, itu untuk fi'lun madi. Oke. Sekarang Ustadz tadi fi'lun madhi artinya kata yang menerangkan waktu ya Ustadz? ya, waktunya lampau. Oh ya. Nah, itu kan semuanya kalau yang tadi kata ganti semua. Nah, artinya dia menunjukkan Muhammad, itu kan orang ketiga. Sekarang gimana kalau kita ngomong sama teman kita di depan? Aina anta? Dhahabtu ilal atau kita mau menerangkan, mau bertanya lah. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Berarti anta dhahabta ilal madrasah. Gitu. Anta dhahabta ilal madrasah. Ini kan kalau ini kita nggak bisa nanya, nggak bisa nanya orang, karena kalau nanya orang itu kan udah orang ketiga. Nah, karena dia cuma berdua, berarti kita nggak bisa nanya. Kita hanya bisa ngasih pertanyaan ke dia untuk penegasan. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Gitu. Berarti anta dhahabta ilal madrasah. Gitu. Naam, dhahabtu. Nah, kalau perempuan anta dhahabta untuk laki-laki. Kalau perempuan berarti anti dhahabti ilal madrasah. Anti dhahabti ilal madrasah? Naam. Dhahabtu ilal madrasah. Nah, kalau untuk kamu itu perempuan laki-laki beda, tapi untuk semuanya sama, pakai dhahabtu. Dah ini sudah. Nah, untuk sekarang yang fi'lul mudhari. Nanti insya Allah untuk PPT-nya kita akan bagikan supaya untuk bisa dipelajari lagi. Gitu. Nah, sekarang untuk fi'lul mudhari itu hampir sama. Polanya juga ada 2. Nah, tapi kan kalau untuk fi'lul mudhari itu fi'il yang menunjukkan pada sedang dan akan. Tapi kalau sedang itu biasanya tanpa ada tambahan. Tapi kalau akan itu biasanya ada tambahan. Nah, berarti kan sekarang nanya di mana Muhammad? Muhammad sedang pulang dari sekolah umumnya. Dia sedang pulang dari sekolah, berarti Muhammad yarji minal madrasah. Nah, dia sekarang posisinya itu sedang gitu. Aina Muhammad? Muhammad yarji ilal madrasah. Aina Fatimah? Fatimah tarji ilal Aina Muhammad? Muhammad yarji minal madrasah. Aina Fatimah? Fatimah tarji minas suq. Nah, gitu. Berarti Muhammad sedang pulang dari kelas, sedangkan Fatimah dia sedang pulang dari pasar. Gitu. Oke. Selanjutnya, kalau umpamanya 2 orang, ini kan 1. Nah, 1 orang kalau Muhammad yarji'u ilal madrasah itu untuk mudzakkar karena Muhammad. Tapi kalau Fatimah berarti Fatimah tarji minas suq. Umpamanya yang lain Aisyah tarji minas suq. Aina Aisyah? Aisyah tarji minas suq. Nah, umpamanya aina Aisyah? Aisyah tarji minad diwan. Aisyah tarji
minad dukan. Umpamanya si Aisyah sedang pulang dari, dia posisinya sedang dalam perjalanan pulang dari toko, umpamanya dia kan jaga toko. Maka ketika ditanya aina Aisyah, Aisyah tarji minas suq minad dukan, atau dia pulang dari kelas, umpamanya Aisyah tarji minal fasl. Nah, hakada. Nah, sekarang kalau umpamanya 2 orang gimana? Kalau 2 orang maka ditambah alif dan nun. Nah, umpamanya aina Muhammad wa Ali, Muhammad wa Ali yarji'ani minal maktabah. Ya, ketika ditanya 2 orang, maka kalau kita nyebutkan 2 orang ditambah akhirnya itu pakai alif dengan nun, yarji'ani. Muhammad, aina Muhammad wa Ali, Muhammad wa Ali yarji'ani minal maktabah. Aina Muhammad wa Ali, Muhammad wa Ali yarji'ani minal masjid. Aina Muhammad, aina Utsman wa Abbas, Utsman wa Abbas yarji'ani minal suq, umpamanya. Oh, minal hadiqah. Nah, dia posisinya sedang pulang dari taman. Nah, tadi lagi bermain. Nah, sekarang dia pulang dari taman, dari taman depan umpamanya. Kalau umpamanya untuk yang mudzakkar bagaimana? Al muslimuna yarji'una minal masjid. Pakai yarji'un. Kan biasanya dalam Al-Qur'an banyak afala ta'qilun, afala ya'lamun. Biasanya afala ya'lamun, afala tatafakkarun. Itu berarti menunjukkan untuk fi'il mudhari. Nah, kalau untuk yang menunjukkan aina al-muslimun, umpamanya, oh ternyata para muslim itu pulang dari masjid. Al-muslimuna yarji'una minal masjid. Aina al-muslimun? Al-muslimun yarji'una minal masjid. Aina al-muslimun? Al-muslimuna yarji'una minal madrasah. Aina al-muslimun? Al-muslimuna yarji'una minal majlis. Umpamanya ada majlis ta'lim. Nah, kalau untuk yang perempuan bagaimana? Al-muslimat. Aina al-muslimat? Al-muslimatu yarji'na ilal majlis. Nah, afwan, ini bukan ila, afwan. Minal, ini min semua ya. Dia pulang, al-muslimatu, dia pulang, yarji'na minal majlis. Kalau untuk kamu, berarti kalau tadi kan Muhammad sama Fatimah itu kan menunjukkan orang ketiga. Artinya kita berbicara dengan teman, membicarakan orang lain. Muhammad tadi contohnya sama Fatimah. Tapi sekarang kita ngomong sama teman kita di depan. Berarti anta tarji minasuk. Apakah kamu sedang pulang? Oh iya. Saya anta tarji minasuk. Naam, ana arji minasuk. Anta tarji minasuk. Naam, ana arji minasuk. Hakada. Terus untuk perempuan ini beda lagi. Kalau untuk perempuan berarti anti tarji'ina. Makanya nanti ada di sini saya apa namanya? Ini apa ya, sejenis di dalam apa namanya? Dalam belajar bahasa Arab di beberapa pondok itu kan biasanya diwajibkan ini untuk bisa menghafal ini. Karena emang ini dia kayak dasar. Kalau sudah bisa menguasai, insya Allah bisa menerapkan. Tapi terkadang orang yang dia sudah hafal dhahaba dhahaba dhahabu dhahaba dhahabata dhahabana dhahabtu madhabtum, dia hafal. Tapi dia nggak ngerti gitu untuk memakainya. Nah, itu juga nggak bisa. Artinya dua-duanya itu bisa saling, saya nggak hafal ini, tapi saya dalam penggunaannya bisa. Umpamanya adhabta minal masjid, abtu minal masjid. Nah, itu kan apakah kamu
dari masjid, apakah kamu berangkat ke masjid? Apakah kamu berangkat ke masjid? Adhabta ilal masjid? Naam, dhahabtu ilal masjid. Nah, itu kan ini dhahabtu. Nah, dhahabta, adhabta. Di situ kan untuk pertanyaan hal. Umpamanya nih, kalau saya tanya, Bu Ririn, adhabti ilal masjid? Naam, ana dhahabat. Nah, Ana apa Ustaz? kalau Bu Ririn menerangkan diri sendiri nggak pakai dhahabat. Dhahabat itu ketika menerangkan, kayak saya tanya orang ketiga. Aina Fatimah, baru Ibu Ririn ngasih Fatimah al masjid umpamanya. Tapi kalau saya tanya diri Bu Ririn, adhabti ilal madrasah atau adhabti ilal masjid, kalau jawabannya iya, saya pergi, berarti na'am dhahabtu ilal masjid. Oke, Bu Ririn, adhabti ilal masjid? Naam. Dhahabtu ila masjid. Ayo aja ya, hakada, mumtaz. Sebentar, kok saya jadi bingung ya Ustaz ya. Dhahabtu kan tadi perempuan yang lebih dari 2 Ustaz. Perempuan lebih dari 2 itu Dhahabta. perempuan dari lebih dari 2 itu kalau untuk yang bukan orang ketiga, bukan kata ganti, itu dhahabtuma. Kalau kamu berdua, kalau kita berbicara sama 2 orang di depan kita, perempuan, itu dhahabtuma. Kalau dhahabtu itu saya sendiri. Kalau kita 2, 3, 4 dan seterusnya, kita, itu baru dhahabna. Kalau kita. Tapi kalau kamu seorang, berarti dhahabta untuk laki-laki. Kamu seorang perempuan, dhahabti. Nah ini. Dhahaba, ini untuk satu orang ketiga. Umpamanya aina Muhammad, aina Abbas, aina Ahmad, dhahaba ilal madrasah. Ahmad dhahaba ilal madrasah. Muhammad dhahaba ilal madrasah. Abbas dhahaba ila suq. Nah, umpamanya orang ketiga tapi 2 orang. Aina Abbas wa Ali? Abbas wa Ali dhahaba ila suq umpamanya. Nah, kalau lebih dari 3, contohnya apa? Contohnya tadi para pelajar atau para guru. Aina al-mudarrisun? Al-mudarrisun dhahabu ilal madrasah. Berarti para guru itu pergi ke madrasah. Itu untuk semuanya. Sekarang untuk perempuan. Nah, ini jadi untuk 1, 2, 3 ke atas. Untuk perempuan, nggak bisa lagi. Untuk perempuan, 1 orang perempuan nih. Saya mau tanya umpamanya Fatimah nih. Umpamanya saya tanya ke Bu Ririn, mana Fatimah? Aina Fatimah? Fatimah dhahabat ilal madrasah umpamanya. Ini 1 orang Fatimah doang. Kalau 2 orang Fatimah sama Aisyah, berarti dhahabata. Aina Fatimah wa Aisyah? Ya Bu Ririn. Maka Bu Ririn bilang Aisyah wa Fatimah ilal madrasah atau dhahabata ila suq. Kalau untuk yang banyak, umpamanya para muslim perempuan, umpamanya aina al muslimat. Saya tanya Bu Ririn, aina al muslimat? Itu para ibu-ibu yang muslim itu pergi ke masjid atau ke majelis. Aina al muslimat? Al muslimatu dhahabna ilal majelis. Ini penggunaan 3 ini. Penggunaannya untuk orang yang sedang kita bicarakan, dia nggak hadir. Muhammadnya pokoknya orang ketiga. Kita berbicara sama teman yang kedua, tapi membicarakan orang ketiga. Tapi kalau untuk orang kedua artinya berhadapan. Kamu berarti kan kamu.
Berarti kan dhahabta untuk laki-laki. Umpamanya saya ngomong sama Aska, ya Aska, dhahabta ilal madrasah, adhahabta ilal madrasah, na'am dhahabtu. Nah, tapi kalau saya ya umpamanya ya Aska, adhahaba Muhammadun ila madrasah, na'am dhahaba Muhammadun, na'am Muhammad dhahaba ilal madrasah. Nah, itu boleh dibalik-balik gitu. Oke, yang penting kita tahu itu penggunaannya dhahabta untuk laki-laki 1 orang, dhahabtuma laki-laki 2 orang, dhahabtum untuk laki-laki lebih daripada 3 ke atas. Dhahabti kamu 1 orang, dhahabtuma kamu 1 orang laki-laki perempuan, dhahabtuma 2 orang perempuan. Nah, ini 2 orang perempuan kamu itu sama. Itu yang sama di sini. Untuk yang dia, untuk yang mereka berdua ini beda. Nah, begitu juga untuk kalian untuk perempuan. Kamu kalian untuk perempuan dhahabtun. Dhahabtu untuk saya, dhahabna untuk kita. Dhahabtu ilal madrasah. Saya pergi ke madrasah. Dhahabna ilal madrasah. Kami atau kita pergi ke madrasah. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang fi'il madhi? Ustaz, kalau misalnya yang ditanyakan itu 2 orang, tapi yang 1 laki 1 perempuan, berarti pakainya yang mana Ustaz? Ini pertanyaan yang bagus. Kadang saya juga nggak kepikiran. Tapi ya gitu Bu. Dalam bahasa Arab memang kadang orang memukul ratanya dipakainya semuanya itu pakai ya kemudzakkar semuanya. Jadi yang dipakai itu dhahaba. Kan sama seperti yang pernah saya bilang assalamualaikum. Harusnya itu kan kalau kita masuk kalau kita ketemu perempuan kita nggak bisa assalamualaikum, nggak bisa assalamualaikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya si perempuan itu berhadapan dengan laki-laki berarti waalaikumsalam. Kalau sesama perempuan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya sesama perempuan ini berarti assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesama laki-laki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesama laki-laki tapi 1 orang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau banyak, nah baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan sekarang yang kita pakai seringkali 1, 2, tetap aja kita pakai kum. Tapi itu emang di dalam bahasa Arab kenapa banyak dipakai kum itu sebenarnya penghormatan. Jadi orang itu kenapa lebih banyak ataupun dalam Al-Qur'an kadang banyak juga dipakai inna nahnu nazzalna dzikra. Allah itu mengatakan di dalam kan Allah itu 1 tunggal. Kenapa di situ pakai inna nahnu nazzalna dzikra? Allah menyebutkan kami. Kami itu kan lebih dari 1. Nah, kenapa? Karena itu untuk memberikan penghormatan pada diri. Nah, gitu. Karena orang 1 tapi dia menyatakan kami itu lebih terhormat. Nah, makanya orang 1 tapi kita anggap banyak assalamualaikum itu penghormatan juga. Bahkan kan di tradisi pesantren itu ketika nanya itu bukan kaifahaluka untuk 1 orang ke ustadznya umpamanya, ke ustadz atau ustazahnya biasanya kaifahalukum. Padahal dia 1 orang tapi pakai kaifahalukum itu untuk penghormatan. Gimana antum? Pakai antum. Nah, biasanya kan kalau pakai bahasa orang-orang yang dia belajar bahasa Arab itu antum. Gimana antum? Itu sebenarnya penghormatan. Yang padahal aslinya itu cukup anta. Gitu. Nah, itu hanya untuk penghormatan. Gitu. Tradisi sebenarnya. Antum. Nah, itu hanya tradisi untuk menghormati orang. Gitu. Tapi mau pakai anta itu enggak masalah. Bahkan ya pernah saya ceritakan juga
saya pernah di Pakistan itu ketika ketemu syekh itu enggak teman-teman saya yang di Yaman, orang Yaman, dia bilang ke syekhnya itu enggak antum, anta, kaifa haluka ya syekh. Itu. Anta bi khair, bukan antum, tapi anta bi khair. Naam, ana bi khair. Nah, gitu syekh. Hayyakallah. Semoga Allah memberikan penghormatan kepadamu. Hayyakallah. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, itu untuk pengetahuan aja. Nah, tadi kembali lagi. Tadi tuh pertanyaannya Bu Ririn itu berarti perempuan laki-laki. Gimana penggunaannya? Ya jadi untuk kalau seandainya kita membicarakan orang ketiga cukup pakai dhahaba. Kalau dia laki-laki dan perempuan gitu. Nah, yang penting dia akan ngerti berarti itu untuk ya nggak mesti sih harus plek sama gitu. Karena memang kan kalau dia laki-laki perempuan 2 orang gitu. Kita pakainya dhahaba itu sudah mafhum, sudah bisa dimengerti gitu sama orang Arab. Dhahaba. Itu aja. Nanti yang terpenting itu ya penggunaannya di antara satu dengan banyak aja. Gitu. Satu. Kalau 2 kadang orang 2 itu nggak terlalu nggak terlalu dipakai. Dia lebih banyak antum. Gitu aja sih. Dan yaitu yang paling ini harus bisa bedakan antara dhahabna. Dhahab tu untuk saya sendiri satu orang, dhahabna untuk kita bersama kita. Dhahabna kita pergi, dhahabna ilal madrasah. Nah, terus apa? Ta'allamna al-arabiyyah. Kita telah belajar bahasa Arab. Ta'allamna al-arabiyyah. Darasna al-arabiyyah. Kita sudah belajar bahasa Arab. Darasna al-arabiyyah. Hal ta'allamta? Nah, kalau jawaban hal ta'allamta gimana? Naam ta'allamtu. Hal ta'allamta? Naam ta'allamtu. Hal fahimta? Fahimna. Nah, itu antara fahimna dengan fahimtu. Kalau saya tanya personal, umpamanya Bu Ririn, hal fahimti? Fahimna. Nah, kalau saya kan personal, jadi bukan fahimna tapi fahimtu. Nah, Bu Ririn, hal fahimti? Fahimtu. Aska, hal fahimta? Fahimta, Ustaz. Hal fahimta? Naam, Ustaz. Fahimta. Naam fahimtu. Fahimtu juga. Nah, ya Rizky, hal fahimta? Fahimtu. Nah, kalau sekarang saya tanya antum semua bareng-bareng, hal fahimtum? Naam fahimna. Fahimna. Hakada. Jadi itu perbedaannya. Kalau fahimtu itu personal. Saya tanya umumnya tadi Bu Ririn. Tapi kalau hal fahimtum, jawabannya naam fahimna. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini agak-agak nggak susah sih, gampang. Ini kalau teman-teman ini menguasai ini, insya Allah itu saya pastikan insya Allah setengah sudah bisa buat bahasa Arab. Nah, contohnya aja kan saya umpamanya saya duduk di atas kursi, tinggal lihat di kamus apa bahasa Arabnya duduk tuh jalasa. Oh berarti kalau saya berarti apa? Saya telah duduk. Kalau saya, kalau kamu ya jelisu, Ustaz. Nah, kalau ya sudah jadi fil mudhari, tapi saya sudah duduk jalas. Nah, jalasa ya jelisu. Kan jalasa ya jelisu.
Nah, yajlisu ana ajlis. Ana ajlis itu nanti fi'il mudhari. Nanti saya terangkan setelah ini nih, sedikit. Sebenarnya hampir sama polanya, lihat. Itu kan sama. Cuma bedanya kalau di fi'il mudhari dia ke ya-nya. Lihat antara ya dengan ta. Nah, kalau pakai ya dia berarti membicarakan orang ketiga. Yarji'u. Nah, yarji'u dia sama dia tapi sedang. Nah, yarji'ani dua orang laki-laki sedang pulang. Yarji'una berarti mereka. Mereka laki-laki sedang. Tarji'u. Nah, kenapa di sini pakai ta? Karena dia muannas. Nah, tapi yarji'ani sama. Nah, ini yang mungkin tadi yarji'ani di situ kan antara mau laki-laki, perempuan, dua orang itu sama-sama yarji'ani. Nah, itu. Untuk membicarakan orang ketiga tadi. Yarji. Nah, ini sama dengan dhahabna. Cuma kalau ini kan telah, kalau ini akan atau sedang. Nah, dhahabta berarti tarji. Kamu sedang pulang. Kamu sedang pulang. Tarji'ani, kamu berdua sedang pulang. Tarji'una, kamu sekalian. Kalian sedang pulang. Tarji'ina, kamu perempuan. Tarji'ina sama dengan dhahabati. Bedanya ini telah, ini sedang atau akan. Tarji'ani sama. Tarji'na, kamu sekalian perempuan. Umpamanya antunna muslimat. Tarji'na minal majlis. Nah, berarti kalian sekalian, umpamanya nih ada perempuan-perempuan. Tarji'na minal majlis. Hal tarji'na minal masjid minal majlis, apakah kalian sedang pulang dari majlis? Naam. Nah, kalau naam berarti naam narji minal majlis. Arji'u ana, arji'u saya. Karena di sini ada alif. Narji'u berarti nahnu. Arji'u itu ana, nahnu. Ini untuk membedakannya gitu. Narji'u kita narji. Nah, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa simple? Dipahami dulu nanti Ustaz. Ayo. Ustaz, kita besok ujiannya berarti nggak sampai materi ini kan Ustaz ya? Cuma sampai 12 ya? Ya, insya Allah untuk besok untuk ujiannya materinya yang simple, yang kemarin kita pelajari lah, yang dari awal kita pelajari. Gitu aja. Insya Allah dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke 12 itu. Nanti akan saya umumkan ulang besok, insya Allah. Besok pagi. Gitu, ada pertanyaan lain? Untuk materi ini nanti saya akan share di grup ya. Oke, mungkin karena waktu juga 5 nggak kerasa ternyata. Ya, nggak kerasa Ustaz. Iya. Nanti sebenarnya boleh tanya jawab. Saya kalau seandainya nanti insya Allah ketika ditanya saya akan jawab gitu, insya Allah. Nah, nanti di luar kelas boleh tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup nahtatim. Nah, nahtatim itu kan nahnu, nun. Nahtatim. Nah, tulisannya gini, biar lihat. Kita dengar biasanya nahtatim itu gimana? Nahtatim. Nahtatimu bilhamdalah. Bilhamdalah. Nah, alhamdulillah. Nahtatimu bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tatimu itu artinya apa Ustaz? Kita tutup ya Ustaz. Nah, betul, kita tutup karena di situ ada nun. Ya. Nah, dari kata ikhtatama. Nah,
Ikhtatama ikhtatim. Karena kita berarti Iya, nakhtatim. alhamdulillah. Oke, ini untuk koreksiannya juga nanti akan saya share insya Allah di grup. Pokoknya materi yang kita bahas insya Allah semuanya akan kita share kembali di grup. Baik, syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat ya, sedikit-sedikit insya Allah. Ya, jangan nggak usah sama aja yang emang kalau pengen tanyakan saja. Insya Allah selagi saya bisa akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.